Gara-gara menggunakan uang perusahaan untuk membuat film, seorang produser film di Banyuwangi harus berurusan dengan polisi setempat. Idris Effendi dilaporkan oleh kuasa hukum salah satu perusahaan atas dugaan penggelapan uang sebesar 2,2 miliar rupiah untuk pembuatan film Rindu yang Bertepi dan Umroh. Malam ini juga kau segera angkat kaki dari rumah. Inilah film buatan warga Banyuwangi yang dirilis akhir tahun 2024 lalu. Film dengan judul Rindu yang Bertepi ini diproduseri oleh warga Banyuwangi atas nama Idris Effendi yang merupakan komisaris production house film Chandra Abipraya Production. Namun di balik pembuatan film ini ternyata ada permasalahan yang membuat Idris Effendi harus berurusan dengan polisi. Oleh kuasa hukum korban atas nama Ferdi Alfian, Idris dilaporkan melakukan penggelapan uang senilai 2,2 miliar rupiah di perusahaan milik Ketua BPC HIPMI Banyuwangi tersebut. Oleh tersangka, uang tersebut digunakan untuk produksi dan penggarapan film layar lebar yang dirilis 16 Desember 2024 lalu. Penggelapan uang 2,2 miliar rupiah tersebut dilakukan saat Idris menjadi konsultan pajak di salah satu perusahaan milik Ferdi Alfian. Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi, Kompol Komang Yogi Aryawiguna membenarkan kalau tersangka sebelumnya dipercaya menjadi konsultan pajak oleh pelapor. Tersangka juga mendapat kepercayaan dipegangi token bank perusahaan oleh pelapor. Ya, jadi kronologis kejadiannya di 2 tahun yang lalu, saat yang bersangkutan ditunjuk sebagai salah satu tenaga ahli di dalam perusahaan korban, kemudian melakukan pengambilan melalui token yang dia kuasai, token salah satu bank yang setiap penarikannya berkisar sekitar 15-20 juta selama terus-menerus dipergunakan. Salah satu yang bisa ditelusuri adalah untuk membeli sarana perfilman, dalam hal ini ada kamera segala macam ini, dan yang bersangkutan sempat bikin film juga yang diketahui bahwa dana atau anggaran tersebut dari dana perusahaan. Tapi untuk pribadi juga dari uang yang diambil. Sementara kami dalami, sepertinya ada, karena pengakuan sekilas yang bersangkutan ada yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi juga. Ada keterlibatan tersangka lain benar? Untuk sementara masih kami dalami, masih kami telusuri untuk potensi keterlibatan dari terduga pelaku lainnya. Selain itu, biaya produksi film layar lebar di tahun 2024 lalu, dana tersebut juga digunakan kepentingan pribadi tersangka. Sementara kuasa hukum pelapor, Uyun Sadewa, membeberkan kalau kasus ini telah bergulir sejak akhir 2024 lalu. Penggelapan itu akhirnya terungkap setelah kliennya melakukan audit keuangan perusahaan. Ada aliran dana tidak wajar. Tersangka di perusahaan awalnya selaku konsultan pajak awalnya diminta tolong untuk membuat laporan terkait dengan perpajakan dari beberapa grup usaha milik Mas Ferdi. Nah, kemudian karena diberi kepercayaan untuk memegang keuangan dari beberapa grup usaha tersebut. Nah, yang bersangkutan juga menerima gaji setiap bulan, akan tetapi yaitu berdasarkan dengan hasil audit internal yang kita lakukan, itu beberapa keuangan itu ada yang dibelikan kamera, yaitu untuk operasional yang bersangkutan dalam membuat film itu sendiri. Ada beberapa yang juga untuk biaya-biaya untuk umroh dan sebagainya. Artinya itu di luar keperluan dari perusahaan itu sendiri. Artinya tersangka juga sebagai produser film gitu ya? Ya, kebetulan yang bersangkutan juga salah satu produser film lokal yang ada di Banyuwangi, yang kemarin juga baru launching filmnya tahun lalu ya kalau nggak salah, mungkin itu. Berarti tidak ada invest di situ, cuman uangnya digunakan. Oh ya. Ya, karena memang dia pegang akun BNI Direct-nya, ya artinya dia bisa mentransfer ke rekening pribadinya dia. Kerugian tadi berapa sih? Kerugian kurang lebih 2,2 miliar. Akibat perbuatannya, penyidik menerapkan pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dengan pemberatan, penggelapan dalam jabatan, dan pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan
Jungto 62 KUHP tentang aturan pidana dalam keadaan darurat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi.